Pramuka. Ya, kakak-kakak, saat ini saya Kak Mara sudah bersama Kak Ari Subiono SH, Asisten Deputi Organisasi Kepramukaan, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia. Halo kakak, silakan kakak. Halo. Gimana Kak Kak Mara, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi kayaknya saya ngintip nih dari sini, kakak abis keliling-keliling bumi perkemahan Cibubur. Bagaimana kak rasanya? Iya, Kak Mara, hari ini saya bahagia nih, saya bisa membawa tim saya. Kebetulan ada PJ yang menangani pendidikan kepramukaan bersama tim yang lain. Tujuan kami pertama untuk melakukan monitoring nih, terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang hari ini sudah mulai dilaksanakan, karena dari kemarin pembukaan dan kami mohon maaf tidak bisa menghadiri di acara pembukaan Karang Pamitran Nasional, dan hari ini kami datang. Dan yang lebih menarik, kami sempat masuk ke dalam kegiatan, kemudian ketemu Kak Joko tadi pada saat forum dari Kapus Diklat Kabupaten Kota yang dihadiri 239 cabang. Nah, yang luar biasa adalah ingatan saya jadi mundur lagi nih. Ketemu banyak teman-teman, tadi ketemu yang dulu pernah sama-sama tahun 82 Raimuna di sini. Kemudian saya salah satu utusan dari kabupaten di Grobogan waktu itu, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Nah, memori ini langsung teringat ya kayak. Teringat lagi, apalagi sekarang sudah menjadi tugas kami kan, bidang kami di Kemenpora, kami dengan kepramukaan sudah menyatu ibaratnya. Kalau orang sudah darah daging, ya kita ternyata sampai ke tugas pun ke sana kan. Yang kedua, kami sengaja ini terus terang memberanikan diri hari ini datang untuk sekaligus selain melihat ini sekaligus juga kita pelaksanaan ini akan kita lihat, karena kemarin tanggal 27 Juni sebelum libur panjang, kami bersama Kuarnas sudah melakukan MOU terkait dengan bantuan pemerintah kepada Kuarnas untuk mendukung kegiatan-kegiatan tahun 2023. Saya kira itu. Iya, ini kan kakak tadi udah muter-muter, keliling-keliling, ketemu dengan peserta Karang Pamitran langsung ya kak ya. Baik, kalau misalkan menurut kakak sendiri bagaimana nih kak melihat antusias para peserta Karang Pamitran Nasional 2023 ini, yang sebenarnya nih kak, kalau kakak melihat nih dari hari pertama mereka sangat luar biasa, tidak kalah loh kak sama peserta kegiatan-kegiatan nasional yang remaja-remaja, ada penggalang, penegak, pandega, dan sekarang itu pesertanya pembina sendiri. Mungkin kakak tadi melihat di lapangan bagaimana sih kak? Ya, sangat luar biasa nih, terus terang yang peserta sekarang kan para pembina. Dan kebetulan ya mohon maaf para peserta itu dengan kami, dengan saya khususnya tidak lebih jauh. Karena tadi pada saat di forum pun saya sampaikan, saya beberapa tahun lagi pensiun, malah ada beberapa peserta Pak saya sudah pensiun. Nah itu artinya apa? Ini sesuatu yang luar biasa, tapi minimal dari beberapa yang saya ikuti, muncul beberapa isu untuk perbaikan pendidikan kepramukaan ke depan, terutama yang ada di daerah. Nah, selama ini orang taunya di nasional, di provinsi, tapi begitu akar masalah yang sebenarnya itu ada di lebih bawah, terutama dari ranting yang selama ini bahkan mereka untuk hidup saja sangat menggantungkan hibah atau bantuan, bahkan mereka iuran dari para gudeg-gudeg. Ini yang menurut kami harus mendapat perhatian khusus nanti ke depan. Kalau di Kuarda banyak hibah yang dari provinsi, Kuarcap, kabupaten, kota,
di nasional juga walaupun belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan dari Kuarnas, tapi dari beberapa kementerian lembaga ada begitu ya. Tapi kalau yang diranting-ranting perlu juga kita pikirkan untuk, nah ini terkait dengan mungkin regulasi ke depan yang harus coba kita benahin gitu Kak Mira. Ya. Baik, berarti Kak Ari secara pribadi sendiri nih ya untuk mewakili dari Kemenpora sendiri sangat mendukung kan Kak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka. Apalagi kegiatan di tahun 2023 ini kan memang banyak sekali ya Kak ya, seperti yang sudah dilaksanakan itu ada LT5 kemarin bulan Juni, lalu dilanjutkan sekarang Karang Pamitra Nasional 2023. Nanti bulan Agustus kita ada kegiatan lagi nih Kak, yaitu Raimuna Nasional 2023 dan juga bahkan kita ada kegiatan ke Jambore Dunia nih Kak, tepatnya ke Korea, dan terakhir juga ada Munas nih Kak yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2023 ini. Bagaimana Kak untuk Kakak sendiri terkait itu Kak? Oke. Iya Kak Mira. Jadi yang saya sendiri incas ya, mulai terlibat dengan Kuarnas ini sebetulnya baru tahun 2023 secara institusi, karena SOTK di Kemenpora kan berubah dari yang sebetulnya namanya ASDEP, Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, menjadi ASDEP, Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan pada Deputi Bidang Pemberdayaan. Jadi berubah gitu. Nah, mulai tahun 2003, alhamdulillah saya sudah mulai ikut aktif bersama teman-teman dari Kuarnas pada saat awalnya Rakornas kemarin. Kebetulan saya hadir di dalam upacara pembukaan. Saya mewakili Bapak Menteri waktu itu di acara Rakornas, dan kemarin juga hadir pada saat acara pembukaan LT5. Pada saat upacara pembukaan saya hadir juga. Yang hari ini yang mohon maaf pada saat upacara kemarin kami nggak bisa hadir karena ada ternyata masalah undangan. Kemarin agak ini saya klarifikasi ke Pak Sekjen dan saya sampaikan Pak Sekjen mohon izin sekalian besok saya bersama tim akan turun untuk melihat pelaksanaan kegiatan Karang Pamitraan Nasional yang hari ini. Selanjutnya kemarin juga di dalam MOU yang kita sudah tanda tangani bersama antara saya dan Pak Sekjen terkait juga kegiatan-kegiatan ke depan yang memang kami berencana nanti untuk Jambore Dunia kalau bisa juga ada tim peninjau, entah nanti terutama di tanggal 8 Agustus yang Indonesian Day itu kalau bisa Pak Menteri dan siapa ya, kalau diminta mendampingi ya kami siap. Dan selanjutnya Raimuna ya saya pikir ini event kita yang harusnya dukungannya harus lebih besar lagi dari kementerian yang lain. Kami tetap kemarin sudah bagian dari yang kita bantu adalah Raimuna ini. Karena kami berharap 21.000 adik-adik penegak ini dari seluruh Indonesia ini menjadi hal yang harus kita buat ini menjadi bagian-bagian pengembangan karakter mereka. Karena mereka ini usianya udah menjelang ini kan, masuk kategori pemuda juga. Karena di Undang-Undang 40 tahun 2009 masuk dari usia 16 sampai 30 tahun. Jadi mereka juga pemuda. Dan yang terakhir nanti Desember ya terkait dengan kegiatan ini, ya insya Allah juga dalam bagian yang bisa didukung juga oleh kegiatan-kegiatan yang kemarin di MOU kan antara kami dengan Kuarnas. Saya kira itu. Baik Kak, ini kan kita ngomongin pramuka, Kakak juga katanya tadi ketika keliling-keliling, flashback saat dulu aktif di kepramukaan. Kalau misalkan Mara boleh tanya nih Kak, apa sih yang paling Kakak ingat dari kegiatan kepramukaan yang pernah Kakak ikuti? Dan Kakak pernah aktif di pramuka saat kapan aja nih Kak? Oke. Ini pribadi ya, cerita flashback. Jadi terus terang saya itu dari SMP saya udah ikut penggalang Jambore tingkat kabupaten sampai provinsi. SMA
saya ikut itu penegak, saya ikut di perkemahan Wirakarya di Jawa Tengah. Waktu itu di Salatiga tahun 81. 82-nya Raimuna. Jadi teringat untuk berangkat saja ke Jakarta kita harus barengan dengan kontingen Kabupaten Demak. Jadi dari Purwodadi rombongan putra-putri satu regu ke Demak nyamperin satu bis berangkat ke Jakarta. Bayangin 2 kabupaten satu bus. Dan saya aktif juga waktu itu. Yang terkesan bagi saya pribadi ketika saya ikut Saka Bayangkara pertama kali di Kabupaten Grobogan waktu itu tahun 81. Saya ikut Saka Bayangkara. Kebetulan di kampung kami itu ada PON. Waktu PON pengambilan api di Merapen. Nah, kami ditugaskan juga di sana untuk ikut mengatur lalu lintas. Jadi merasakan betul ini membekas sampai. Jadi pada saat kita ikut aktif sebagai pramuka, kita aktif di Saka Bayangkara, ternyata manfaatnya itu ada. Ada event nasional kebetulan yang pengambilan api PON di Merapen kita dilibatkan. Ini salah satu yang membuat kami merasa waktu itu, oh ya ini pramuka sebagai jalan untuk bagaimana membentuk disiplin, karakter dan dalam upaya kita mendidik untuk sesama generasi yang lain. Saya kira itu. Ya, baik Kak Aris, saya boleh minta pesannya kakak untuk adik-adik pramuka semuanya dan juga kakak-kakak yang saat ini sedang mengikuti kegiatan. Apa nih Kak pesan dari kakak secara pribadi? Kalau saya ya, ini pribadi saja, karena terus terang belum tentu nanti dikaitkan dengan institusi tepat juga. Tapi yang ingin saya pesankan bahwa adik-adik atau siapapun yang selama ini menggeluti pramuka tetap semangat. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Kita punya dasar dharma, punya bahkan yang sekarang kami terapkan di kantor kami. Ini setiap pertemuan, bahkan kemarin dengan Pak Menteri pun, yang namanya salam pramuka, tepuk pramuka, sudah mulai dilaksanakan. Bayangkan, pada saat perpisahan Pak Deputi kemarin, Pak Menteri langsung tepuk pramuka. Kalau enggak saya diprotes Pak Aris. Jadi bagian-bagian ini yang menjadi tanda kutip ini legacy bagi sebuah kementerian yang selama ini enggak pernah. Namanya tepuk pramuka di salam pramuka di ini seumur saya di Kemenpora itu enggak pernah, ini baru sekarang. Termasuk lagu himne pramuka. Kita suka nyanyikan pada saat event-event, termasuk kemarin pada saat MOU, himne pramuka, terus rapat-rapat yang kami adakan di Kemenpora itu kita dendangkan dan nyanyikan bersama. Nah itu, jadi kedepannya kami mengajak siapapun, terutama kalangan pembina juga coba ajak adik-adik, anak-anak kita yang di sekolah itu masuk kembali. Karena saya nggak pernah ragu, ini adalah wadah kita untuk membuat karakter bangsa ini menjadi lebih baik. Saya nggak pernah ragu lewat pramuka. Nah, masalah cara, metodologi, ayo kita pikirkan. Apakah tepat dengan pola yang lalu, zaman saya kecil kan belum tentu begitu diterapkan dengan kondisi sekarang, dengan ngajak anak-anak mungkin dengan cara-cara yang lebih milenial lah, lebih ini saya kira akan lebih baik lagi. Itu yang menurut saya. Tapi disiplin dan yang lain-lain tetap harus dipertahankan sebagai salah satu jiwa kita pramuka untuk karakter, terutama untuk mencapai generasi emas tahun 2045 nanti. Saya kira itu Kak Nara. Terima kasih. Terima kasih Kak Aris sudah mampir ke studio kami, sudah keliling-keliling juga bumi perkemahan Cibubur, dan sukses selalu untuk Kak Aris. Kakak-kakak dan adik-adik, terima kasih. Itulah wawancara saya bersama Kak Aris Subiono SH, Asisten Deputi Organisasi Kepramukaan, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia. Terima kasih, saya Mara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka. Salam. Assalamualaikum.